Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Yogyakarta, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas B, mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Di sini kami akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 7 tentang modal sosial. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan lebih lanjut tentang penerapan modal sosial sendiri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Rizky Yunita Wulandari sebagai pemateri 1, Royan Hidayat sebagai pemateri 2, dan saya sendiri, Saprul Hair sebagai moderator. Untuk materi modal sosial akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rizky Yunita Wulandari. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan jaringannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengertian modal sosial. Modal sosial merupakan modal yang dimiliki individu manusia yang mengacu pada perilaku yang kooperatif. Yang dimaksud dengan perilaku tersebut adalah perilaku yang mengacu pada organisasi dalam jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama yang menguntungkan untuk mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lalu, modal sosial tidak hanya sekedar aspek individu, tetapi juga aspek masyarakat. Sebagai alat penggerak dari masyarakat, modal sosial mengacu pada kualitas jaringan dan hubungan yang memungkinkan individu untuk bekerja sama dan bertindak secara kolektif. Modal sosial kolektif menekankan modal sosial sebagai kolektif di mana seluruh masyarakat bisa mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk contoh penerapan modal sosial, kami akan langsung memperagakan. Di sini, saya sebagai Ketua Kelompok Tani, Rizky Yunita Wulandari sebagai perwakilan pemuda, dan Royan Hidayat sebagai penyuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bapak-bapak dan ibu, kabarnya baik atau enggak? Alhamdulillah baik Pak. Jadi karena di sini sudah berkumpul semua, mari kita buka acara diskusi pada siang hari ini. Barangkali di situ bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami kendala atau permasalahan mengenai penjualan hasil panennya. Nah, silakan bisa diusulkan saja, bisa diusulkan saja, nanti kita diskusikan bersama-sama di forum kelompok tani. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya Pak. Ya, silakan Pak Sabrul. Saya kan sebagai petani kacang panjang Pak. Ya. Nah, udah beberapa kali panen Pak. Saya memasukkan produk kacang panjang saya itu ke para tengkulak. Nah, untuk pemanenan pertama itu kacang panjang saya itu dihargai 6.000 per kilo Pak. Nah, untuk pemanenan kedua, ketiga itu dihargai 3.000 per kilo. Itu turunnya sangat drastis banget kan Pak. Solusinya itu kayak gimana Pak? Nah, jadi gini Pak, untuk permasalahan seperti itu memang sering dialami oleh para petani. Karena disebabkan hasil panen yang dijual kepada tengkulak itu sangat banyak. Nah, jadi di sini saya punya solusi untuk mengatasi permasalahan seperti itu, Pak. Nah, jadi Bapak di situ bisa memperluas jaringan pemasarannya, Pak. Misal di situ Bapak bisa mencari tengkulak yang dapat membeli dengan harga beli yang lebih tinggi, Pak, daripada tengkulak yang sebelumnya, Pak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Gimana, Pak, kira-kira? Ada nggak Pak solusi yang nggak memakai tengkulak? Soalnya kalau kita memakai tengkulak itu keuntungannya lebih besar di tengkulak sendiri daripada di petani itu Pak. Kira-kira ada solusi lagi apa enggak ya mungkin dari kelompok tani, anggota kelompok tani yang hadir di sini? Silahkan, barangkali ada yang mempunyai solusi mengenai penjualan pemasaran hasil panen, bisa diusulkan saja di sini. Kira-kira ada enggak? Kalau ada silakan bisa diusulkan saja. Saya Bapak. Silakan Mbak Julian. Gini, kalau menurut saya, pendapat saya, gimana kalau misalnya Bapak mencoba untuk
pemasaran melalui pasar online seperti itu, Bapak. Nah, pemasaran online ini kayaknya menarik, Mbak. Tapi kan kita para petani masih awam nih. Pemasaran online kayak gimana itu maksudnya, Mbak? Nah, pemasaran online ini kita mempromosikan produk kita untuk di pasar online seperti marketplace atau platform, atau juga bisa kita promosiin di sosial media seperti itu, Bapak. Untuk pemasaran online ini apa aja yang disiapkan, Mbak? Biasanya sepemahaman saya itu kita cuma membutuhkan produk seperti itu, Pak. Jadi kita harus mempersiapkan produk yang berkualitas. Tentu saja kalau misalnya kita ingin mempunyai konsumen yang banyak, pasti kita harus mempunyai produk yang berkualitas seperti itu, Bapak. Jadi kita bisa menjamin konsumen puas dengan produk kita seperti itu. Nah, untuk keuntungan itu lebih besar mana, Mbak? Kita memakai pemasaran online atau kita salurkan ke tengkulak sendiri, Mbak? Nah, untuk itu sesuai yang telah diomongin sama Bapak tadi yang saya tangkap, itu kan kalau misalnya kita pasarkan di tengkulak, biasanya yang lebih mendapatkan keuntungan itu kan dari tengkulaknya, sedangkan petani mendapatkan keuntungan yang sangat kecil seperti itu. Mungkin bisa dikatakan itu dapat merugikan petani seperti itu ya, Pak. Nah, kalau di pasar online kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kita memasarkan di tengkulak seperti itu, karena yang kita yang kita dapatkan itu hasil dari penjualan dengan potongan dari misal penanganan di marketplace-nya itu seperti packaging atau biaya admin seperti itu, Bapak. Baik, Mbak. Nah, gimana Bapak kira-kira untuk solusi yang kedua? Nah, kalau menurut saya nih ya, kalau solusi yang kedua ini sangat bagus sekali, Pak. Karena kalau sistem online ini kan jaringan pemasarannya itu lebih luas, Pak. Nah, jadi bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa melihat langsung tentang produk yang kita jual ini, Pak. Nah, kira-kira gimana, Pak, untuk solusi yang kedua ini? Solusinya sangat bagus, Mbak. Solusinya sangat bagus, Pak. Nah, mungkin untuk pemanenan selanjutnya kita akan pakai solusi tersebut. Mungkin Mbaknya bisa bantu besok juga untuk pemasaran online-nya. Baik, Bapak. Mungkin besok Bapak bisa jika ingin menindaklanjuti untuk pemasaran online bisa menghubungi saya atau teman-teman yang lainnya seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama, Bapak. Baik, apakah ada permasalahan yang akan kita bahas lagi atau kita cukupkan diskusi pada siang hari ini? Mungkin udah cukup, Pak. Sudah cukup. Nah, baik, kalau sudah cukup, saya akhiri untuk acara diskusi kelompok tani pada siang hari ini. Kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerapan modal sosial dari studi kasus tersebut akan dijelaskan oleh Royan Hidayat. Untuk waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi di sini saya akan memberikan contoh tentang penerapan modal sosial. Pemuda desa menjadi salah satu contoh adanya penerapan modal sosial yang ada untuk memecahkan permasalahan di desa Tambak Sari. Pemuda desa yang membantu para petani untuk memasarkan hasil panennya ke pasar online agar jaringan pemasarannya menjadi lebih luas. Tentu saja akan menciptakan harga pasaran kacang panjang yang berbeda-beda sesuai dengan sasaran daerah pemasarannya. Peran pemuda desa juga dapat dikatakan peran yang sangat mendukung kesejahteraan para petani di desa Tambak Sari. Terima kasih untuk waktu dan jaringan, saya kembalikan ke moderator. Jadi kita dapat simpulkan modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan jadi kita dapat
Jadi kita dapat simpulkan modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Hubungan kerjasama dan persaingan yang baik maka akan menciptakan suatu modal sosial yang akan memberikan dampak positif bagi sesamanya. Dalam contoh penerapan modal sosial di atas bahwa dapat ditarik simpulkan peran pemuda desa menjadi modal sosial yang mendukung dan membantu para petani untuk memperluas jaringan pemasaran guna mendapatkan harga pasaran kacang panjang yang pas dan tidak merugikan para petani kacang panjang di desa Tambak Sari. Mungkin cuman itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 8. Jika ada saran ataupun pertanyaan dapat kita diskusikan di forum Zoom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.